Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dulu di kota ini ada banyak tempat untuk membakar hidup-hidup para janda. Bahkan anak-anak kecil pun dipersembahkan kepada dewa air suci dengan cara membuangnya ke sungai Gangga yang dianggap suci dan membiarkan mereka mati lemas atau bahkan dimakan oleh buaya. Kolkata adalah nama kota itu, terletak di India, tepatnya di tepi muara sungai Gangga. Tidak jauh dari kota itu ada sebuah kota kecil namanya Serampore. Di Serampore pernah ada sebuah percetakan Alkitab yang biasa disebut pabrik firman hidup di tepi sungai Gangga. Produk pabrik itu tersebar luas ke seluruh India, bahkan ke negeri-negeri yang lain, termasuk sampai ke Pulau Jawa. Walau persentase orang India yang percaya sepenuhnya akan berita Injil itu agak kecil, namun beritanya telah membawa pengaruh dan dampak yang begitu besar terhadap cara hidup rakyat. Lambat laun, adat yang membawa maut itu terkikis habis. Selama tahun 1800 sampai 1832, pabrik itu telah memproduksi Alkitab dalam 6 bahasa. Pabrik firman hidup di tepi sungai Gangga dipelopori oleh William Carey. Walau pendidikan awalnya sangat kurang, tetapi Carey dengan gigih mencari ilmu. Seringkali ia bekerja di bengkel sepatu dengan sebuah buku di sampingnya, tanpa guru dan kuliah. Ia belajar bahasa asli Alkitab dan beberapa bahasa modern. Bahkan ia membuat peta dunia dari kulit binatang yang biasa dipakainya untuk membuat sepatu. Di peta itu ia menandai bangsa-bangsa yang belum mendengar keselamatan di dalam Yesus. Lambat laun, Carey berhasil mengembalikan pandangan orang Kristen di sekitarnya kepada pandangan yang benar, yaitu bahwa amanat agung Tuhan Yesus berlaku sepanjang abad. Akhirnya, tahun 1792, jemaat Gereja Baptis di Inggris mengumpulkan dana sehingga mereka dapat mengutus Carey ke India. Di sana Carey mengabdikan diri untuk melayani dan menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa. Meskipun banyak tantangan yang dijumpai, namun Carey selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan segala kemampuannya. Luar biasa, Tuhan pun menolong Carey dan beberapa rekannya membuka percetakan Alkitab. Kini pabrik firman hidup di sungai Gangga yang mereka dirikan itu sudah tidak ada lagi, tetapi firman itu sendiri masih hidup sampai sekarang. Orang Kristen India yang setia selalu membawa firman ini kemana saja mereka berada dan berhasil mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat. Hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan pekerjaannya seharusnya juga dimiliki oleh setiap kita, umat kepunyaan Tuhan. Pasalnya, panggilan itu bukan hanya ditujukan kepada William Carey yang mengabdikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan dengan cara menjadi orang yang memproduksi dan menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa. Sebagai manusia, tidak salah kalau kita mempunyai impian-impian yang hendak kita capai. Tetapi alangkah indahnya kalau di setiap impian kita atau bahkan dalam keberhasilan kita terselip sebuah misi untuk membawa kabar sukacita kepada setiap orang.
Itulah bagian dari ibadah yang sejati, yang memuliakan Tuhan dengan tubuh yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya ketika William Carey menyerahkan hidupnya dan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, demikian kita malam hari ini pun mau belajar agar menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, sebab segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian seharusnya kita menggunakan seluruh kehidupan kita, baik waktu kita, tenaga, pikiran, uang, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan kita, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan hanya kita pakai demi kesenangan kita sendiri. Jangan hanya kita pakai demi untuk kepuasan diri kita sendiri. Namun malam hari ini kita perlu membuat sebuah komitmen yang baru di dalam Tuhan, agar kita mulai menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Gunakan waktu hidup kita yang singkat di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Gunakan juga bahkan berkat, bahkan mungkin itu keuangan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita, juga untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan lewat setiap talenta, karunia yang Tuhan percayakan pun dalam hidup kita, gunakan semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui hidup kita lah orang dapat percaya dan mengenal Tuhan. Teristimewa melalui kehidupan kita lah maka kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan itu boleh sampai kepada semua orang, sehingga dengan demikian orang dapat mengenal jalan keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya William Carey, bagaimana juga dengan Rasul Paulus yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan, dan dia pun berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Demikian pula harusnya ada kesadaran yang sama dalam hidup setiap kita, bahwa hidup kita bukan kita lagi. Ketika kita menyadari akan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang besar, maka kita belajar untuk menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan selalu dimuliakan dengan hidup kita. Dimanapun kita berada, melalui ucapan mulut kita, tindakan hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bahkan dengan cara kita menggunakan uang pun, nama Tuhan harus senantiasa dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami menyadari bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, dan hanya oleh karena pertolongan Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini kami belajar untuk membuat sebuah komitmen yang baru dalam kehidupan kami, menggunakan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan, baik melalui tubuh kami, melalui uang yang kami miliki, bahkan waktu yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Orang percaya yang sungguh di dalam Tuhan akan memuliakan Tuhan dengan cara memberi diri untuk melakukan pekerjaannya. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan waktumu, muliakanlah Tuhan dengan seluruh kehidupanmu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.